Mari kita membuka bersama-sama di dalam Ulangan 1 ayat ke-6 sampai ayat yang ke-8. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb. Demikian, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Oke. Ya, ini judul firman hari ini ya, saatnya melangkah maju. Nah, sebenarnya apa yang Tuhan inginkan gitu ya di dalam kehidupan kita? Apa yang sebenarnya sesuatu yang berbeda yang ingin Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita gitu ya. Nah, sebagai Tuhan semesta alam, sebagai Tuhan yang menciptakan kita, yang sangat mencintai kita, kita meyakini bahwa Dia Tuhan yang sangat mencintai kita gitu, yang mengasihi kita. Nah, tentu Dia memiliki rencana yang besar untuk kita semua. Nah, apa yang Tuhan ingin terjadi dalam hidup kita gitu ya. Nah, ini adalah apa yang kita baca tadi, ini adalah akhir dari pengalaman waktu Israel setelah dia keluar dari Mesir gitu ya, dalam perbudakan Mesir selama hampir 400 tahun gitu ya. Nah, di dalam perbudakan Mesir itu, nah si bangsa Israel ini keluar gitu. Nah, mereka akhirnya menetap berkemah di situ. Nah, orang-orang bangsa Israel ini ada di dalam titik ini ya, keluaran gitu ya, di dalam masa-masa perbudakan seperti itu. Nah, di mana cukup lama sekali hidup dalam perbudakan gitu ya. Nah, Tuhan mewujudkan sebenarnya kebebasan mereka untuk keluar dari Mesir. Nah, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka menetap di satu kemah gitu. Nah, tetapi di sini yang menarik gitu ya, di ayat 6 sampai ayat 7. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb, demikian, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Nah, Tuhan berfirman kepada mereka, sudah terlalu cukup lama katanya ya kamu berkemah di pegunungan ini. Waktunya untuk pergi, berangkat gitu. Karena bukan tempat permanenmu di sini gitu ya, kalau dengan bahasa sederhananya. Tuhan bilang ini bukan tempat yang tujuan utama kamu dikeluarkan dari Mesir. Ini bukan tempat permanenmu gitu. Ini hanya tempat sementara, tapi sudah terlalu lama kamu di sini gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin banyak di antara kita juga merasakan hal yang sama gitu ya. Bukan mungkin kata-kata ini mirip dengan kita gitu ya. Kita berada di gunung cukup lama gitu ya. Nah, kita berada di satu tempat saat ini kita sudah terlalu cukup lama, dan terkadang mungkin bisa saja kita merasa inilah tempat permanenku gitu ya. Inilah tempat aku yang sesungguhnya gitu. Inilah tempat di mana ya saya ada di sini gitu ya. Nah, ada mungkin perasaan-perasaan seperti itu. Atau mungkin ada perasaan di mana loh saya rasanya kok mandek gitu, stagnan gitu. Saya ngerasanya kok saya berada di sini tapi kayaknya bukan ini deh gitu ya. Tempat yang saya harus ada di sini gitu. Atau yang kayak merasa ya mandek gitu, maju juga. Kayaknya saya ini hari ya ngikutin hari gitu ya. Waktu kan sekarang cepet banget ya. Kemarin dia bilang, "Ma, ini kok udah Jumat lagi ya? Kemarin kayaknya baru kemarin pakai baju pramuka." Iya gitu ya, padahal kayaknya baru kemarin nyuci baju pramuka, udah Jumat lagi. Dia juga ngerasain kok cepet banget gitu. Selama seminggu ini berlalu gitu. Kita juga mungkin sama ya, yang bekerja, yang sekolah, ya sama gitu ya. Ibu-ibu rumah tangga juga sama ya Bu ya, di rumah ngerasanya cepet banget ya gitu ya. Aduh, rasanya kayaknya baru mau tidur udah harus kerja lagi gitu. Ya, rasanya cepet banget waktu berlalu gitu. Nah, kita kayaknya maju gitu ya. Kita kayaknya ya ngikutin arus gitu ya. Atau mungkin rasanya ya saya sedang berkembang, sedang menjalani hidup gitu. Tapi kalau kita duduk diam, kayaknya saya mandek gitu. Kayaknya saya hanya berjalan di tempat, oke, waktu terus berjalan. Senin, Selasa, hari berganti, tahun berganti gitu ya, bulan berganti, waktu bahkan mungkin jam juga, walaupun rotasinya hanya terus di situ. Tapi kita meyakini bahwa kita sedang melaju gitu ya. Nah, tetapi rasanya kok mandek gitu, seperti itu gitu ya.
Nah, sama seperti ketika bangsa Israel, Tuhan bilang sudah terlalu lama kamu di pegunungan ini. Nah, saatnya pergi. Gitu ya. Nah, Tuhan kembali mengingatkan di ayat yang ke-8. Ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah. Dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Tuhan bilang, ini bukan tempatmu, kamu sudah terlalu lama di sini. Ayo pergi. Bukan ini tempat yang kujanjikan gitu. Ada negeri gitu ya, ada negeri yang sudah kuberikan kepadamu, yang janji kepada Abraham gitu. Itu yang harus kamu laju gitu ya, itu yang harus kamu laju. Nah, mungkin bisa saja pada saat itu bangsa Israel juga, wah, dalam masa perbudakan sudah terlalu tertekannya gitu ya. Dia merasa ketika sudah keluar dari Mesir itu kan bebas. Wah, ini tempat yang baru. Mungkin kebanyakan bangsa Israel juga pada saat itu ya sudah gitu, tidak dalam perbudakan lagi. Ini tempatku gitu. Gitu ya, mungkin sudah ada yang mapan di situ menjalani kehidupannya, sudah merasa enak sekali dan merasa ya wajar dan menjalani kehidupan secara normal di situ. Nah, tetapi Tuhan bilang sudah terlalu lama, ini bukan tempatmu gitu. Nah, yaitu ya, mungkin ini mirip dengan kita. Dalam perjalanan hidup manusia gitu ya, dalam masa-masa studi gitu ya, studinya lulus, studi lanjut, setelah kuliah sedang mempersiapkan bagaimana masuk kerja, setelah mendapatkan pekerjaan, mempersiapkan untuk rencana selanjutnya, menikah, setelah menikah punya anak, setelah itu wah ini tempat saya gitu. Inilah kehidupan yang saya jalani gitu ya. Nah, tetapi saya rasa banyak sekali di antara kita, bahkan mungkin orang pada umumnya, ketika sudah di titik tertentu, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ini tempat saya gitu. Bahkan mungkin kalaupun ya ini rasanya walaupun merasa ini tempat saya, tapi saya rasanya tidak berkembang gitu. Saya rasanya tidak bertumbuh gitu ya. Saya rasanya ya mandek begitu saja kehidupan saya gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar seperti apa gitu ya dari kisah Israel ini. Pertama, ya sadarilah gitu ya, kita sebenarnya tidak sedang berhenti. Nah, sebelumnya mungkin kita perlu, kalau teman-teman, saya bersyukur kalau teman-teman sudah mengetahui apa sih tujuan Tuhan dalam hidup saya. Itu bersyukur sekali, karena itu yang akan menjadi setidaknya alarm gitu ya dalam hidup kita. Kalau kita menjalani hidup ini, kita nggak tahu tujuan Tuhan dalam hidup saya ini apa, nah ini bahaya. Karena itu kita tidak akan tahu, saya tidak akan menjadi tidak ada alarm gitu. Saya ini sedang berada di mana. Nah, kalau teman-teman saat ini ada di antara teman-teman yang belum tahu tujuan Tuhan dalam hidup saya apa. Nah, cari dulu atau ketahui dulu tujuan Tuhan itu dalam hidup saya apa gitu. Nah, kalau teman-teman sudah tahu tujuan Tuhan dalam hidup saya apa, dan dalam kondisi yang saya rasanya kok mandek gitu, saya rasanya kok stagnan, rasanya kok kayak tinggal menghitung hari saja, sudah jalani hidup apa adanya, kok rasanya kayak seperti itu gitu. Nah, kalau teman-teman sudah tahu tujuan Tuhan dalam hidup teman-teman, dalam hidup Bapak Ibu Saudara-saudari gitu ya, nah itu akan menjadi alarm. Nah, ini yang akan mengingatkan kita, ya sebenarnya kita tidak sedang berhenti gitu. Nah, ada sebuah ungkapan seperti ini, kalau seseorang tidak tahu dia mau berjalan kemana, sebenarnya di sini pun sudah mencapai tujuannya gitu. Ngerti nggak ya? Jadi kayak misalkan saya nggak tahu saya ini mau kemana, ya udah saya di sini, ya sudah itu tujuannya gitu. Yang jangan-jangan udah selesai di situ gitu. Nah, artinya kalau tidak ada tujuan, ya tidak tahu arah kita ini kemana gitu. Nah, kalau dalam kondisi yang seperti ini ya teman-teman, ini ya sadari kita ini sedang tidak berhenti gitu. Nah, ini bangsa Israel bukanlah akhir dari 40 tahun ketika mereka keluar dari Mesir dan melakukan perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, itu kan berputar selama 40 tahun. Nah, ini bukan dari akhirnya gitu. Ada tempat yang harus mereka tuju. Walaupun di masa 40 tahun itu kan masa-masa yang bisa saja mereka mapan. Gitu ya. Bisa saja mereka hidupnya enjoy gitu ya, atau walaupun mungkin dengan keluh kesah mereka harus menjalani masa-masa yang sulit itu, tetapi saya rasa manusia walaupun dalam keadaan sulit, tapi kalau sudah merasa di titik tertentu gitu ya, pasti akan ya sudah ini gitu ya,
rasa pasarannya itu sebenarnya besar sekali gitu ya manusia. Nah seperti ini, Tuhan tidak pernah bermaksud bagi orang-orang itu ya untuk mengembara di padang pasir selama 40 tahun. Dan masalahnya adalah ya mereka berhenti di situ. Gitu ya. Akhirnya Tuhan harus bangunin gitu di ulangan tadi bilang, ini sudah terlalu lama kamu di sini berkemah. Waktunya kamu harus pergi gitu. Akhirnya Tuhan harus membangunkan mereka gitu. Nah bayangkan ketika mereka harus bergegas selama 40 tahun di situ, harus meninggalkan kemah mereka gitu ya. Bayangkan bagaimana sebenarnya mereka harus menyesuaikan diri gitu ya. Nah tetapi ini yang akan menjadi satu ya menyadari gitu bahwa ya mereka tidak berhenti. Nah hidup kita juga mungkin seperti itu. Ketika kita sudah merasa ya sudahlah gitu ya udah jalani aja lah gitu apa adanya, ini saya udah nyaman sekali jalani hidup seperti ini gitu. Nah jangan-jangan gitu ya kita memaksakan diri kita untuk berhenti, padahal sebenarnya kata Tuhan belum berhenti, masih ada yang harus kita lanjutkan gitu ya. Lalu poin yang kedua, kenali keterikatan kita dan penolakan kita untuk berubah. Nah terkadang kita merasa mandek atau kita merasa tidak merasa stagnan dan kita tidak menghasilkan apa-apa dalam hidup kita, atau kita merasa kayak tidak bergairah gitu ya. Hidup kita rasanya kayak hanya menjalani satu rutinitas yang membosankan, menjalani rutinitas yang apa ini hidup saya gitu ya. Nah mari kita kenali keterikatan kita dan penolakan untuk berubah. Nah ini banyak sekali. Terkadang kita sulit untuk melupakan masa lalu gitu. Kita masih terikat dengan masa lalu. Loh saya tuh dulu kayak gini loh. Loh ini kita itu dulu kayak gitu loh gitu. Loh saya tuh gini. Dan akhirnya apa? Kita menolak untuk berubah. Karena kita masih terikat kepada masa lalu. Keterikatan yang akhirnya menghambat untuk kita berubah gitu ya. Nah di bangsa Israel, mereka mulai melihat kembali ke Mesir. Nah waktu teman-teman kalau baca ya, mereka protes kan ke Musa, ngapain kita dikeluarin ke Mesir gitu, kalau harus di sini. Mereka malah menganggap Mesir itu enak gitu ya. Di situ tempat yang nyaman di sana gitu. Mereka sebenarnya ya memang tidak mudah ya, 400 tahun itu kan waktu yang cukup lama, keterikatannya pasti kuat sekali. Nah tetapi itu yang menjadi yaitu waktu mereka melihat terus ke sana gitu. Sehingga ya memang pasti sulit untuk berubah. Nah mungkin terkadang kita juga kayak gitu. Lah gitu, saya tuh dulu gini loh, saya gini, atau mungkin dulu itu ada sesuatu yang ya teman-teman tahu sendiri mungkin ya apa, kalau kita periksa hati kita pasti ada keterikatan yang sulit sekali, akhirnya kita tidak bisa berubah gitu. Akhirnya kita tidak bisa mengalami perubahan gitu di dalam hidup kita. Ya, semakin lama kita tinggal di satu tempat, ya tentu kita akan semakin nyaman dan terhubung di dalamnya gitu ya. Nah kita juga mungkin sulit untuk menginginkan perubahan karena yaitu kita selalu merasa bahwa masa lalu atau sesuatu yang nyaman yang sedang kita jalani saat ini itu terlalu asik untuk ditinggalkan gitu ya. Terlalu sulit untuk dilupakan gitu ya. Terlalu sulit untuk ditinggalkan gitu dan melangkah maju ke depan. Kita terikat dengan sesuatu yang sebenarnya ya akhirnya mengikat kita untuk sulit berubah gitu. Seperti itu ya. Nah, lalu selanjutnya adalah nomor poin ketiga, rangkulah kesempatan untuk mengandalkan Tuhan kembali. Nah, banyak sekali Tuhan pasti memberikan kita kesempatan. Apa contohnya? Kita merasa bahwa Tuhan sudah berikan kita kesempatan hidup gitu ya. Saya merenungkan kalau memang Tuhan sudah selesai dengan hidup kita, ya kita dipanggil Tuhan gitu. Tetapi kenapa kita masih diberikan kesempatan untuk hari berganti hari, waktu berganti waktu, jam berganti jam gitu ya, tahun berganti tahun. Apa? Karena ada kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, apa kesempatan itu gitu ya? Untuk kita melakukan sesuatu gitu ya, menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Nah tujuannya apa? Ini bukan hanya sekedar tentang cita-cita gitu ya yang ingin kita capai. Ini bukan sekedar tentang saya harapan-harapan di depan tentang kesuksesan atau harapan-harapan di depan tentang saya mencapai impian saya, atau bukan tentang harapan-harapan di depan saya akan akan menjalani kehidupan di masa depan yang baik. Bukan hanya sekedar harapan itu gitu. Tetapi tujuan Tuhan itu apa? Fokusnya adalah kepada kekekalan. Tujuan Tuhan apapun itu, oke, bidang-bidang yang kita jalani itu menjadi
media untuk kita jalani gitu, untuk kita lakukan dalam hidup kita. Tetapi fokusnya apa? Kekekalan, hanya itu gitu. Nah ini akan menolong sekali bagi kita semua ketika saya tahu apa tujuan Tuhan dalam hidup saya gitu ya. Di waktu di retreat akhir tahun kemarin, nah itu kan jadi ini ya, menjadi menjadi momen untuk kita mengenali Tuhan apa Tuhan mau dalam hidup saya gitu. Nah kalau kita sudah tahu, tetapi mungkin dalam perjalanan yaitu kita menghadapi banyak hal yang akhirnya bisa saja kita mengalami kekecewaan, yang akhirnya sudahlah gitu, kita menyerah dan sudah di sini saja. Atau mungkin ketika kita banyak hal di dalam hidup ini yang tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Udah capek gitu ya, nggak mau lagi mengharapkan, takut kecewa. Akhirnya ya sudahlah di sini aja gitu. Dan akhirnya apa? Ya banyak potensi-potensi yang tidak maksimal dalam hidup kita. Dan lebih dari itu, akhirnya apa? Tujuan Tuhan tidak tergenapi dalam hidup kita. Ya, saya merenungkan tentang Nehemia gitu ya, dari kitab Nehemia ketika dia berdoa untuk bangsa Israel. Nah, ketika dia berdoa, waktu itu dia sedang dia seorang juru minuman gitu ya bagi Raja Persia. Nah, ketika ada saudaranya datang, dia bertanya kepada saudaranya ini, bagaimana keadaan orang Yerusalem gitu. Pada waktu itu kan Yerusalem sudah hancur ya, karena di bawah akhirnya di pembuangan ke Babel. Nah, kondisi Yerusalem pada saat itu hancur. Nah, si Nehemia ini nanya, bagaimana kondisi Yerusalem? Terus si saudaranya ini bilang, wah hancur, temboknya pun runtuh. Wah, itu menjadi satu duka yang dalam sekali gitu ya bagi Nehemia. Akhirnya dia berdoa, dia menangis beberapa waktu, dia berdoa, dia berpuasa, dan itu menjadi satu hal yang memilukan hati Nehemia gitu. Kalau seandainya dia tidak, kenapa gitu ya? Saya kenapa dia sampai sepilu itu gitu? Sampai dia harus berduka, berdoa, berpuasa berhari-hari dan memikirkan tembok gitu ya. Nah, tembok pada zaman dahulu itu menjadi satu pertahanan. Nah, kalau temboknya itu runtuh, ya sudah, itu kota berarti ya sudah hancur gitu. Nggak bisa lagi menjadi pertahanan bagi sebuah kota. Nah, pada saat itu Yerusalem roboh, sudah temboknya itu sudah hancur. Nah, ini menjadi satu hal yang memilukan bagi Nehemia. Kenapa dia seperti itu? Nah, dia tahu bahwa itu adalah tempat yang Tuhan janjikan gitu. Dia tahu janji Tuhan bagi bangsa Israel. Nah, itu dia simpan gitu ya. Dia akhirnya bagaimana caranya gitu ya, dalam masa berdoa itu akhirnya dia coba curhat nih kepada Raja Persia. Waktu dia sedang memberikan anggur kepada Raja Persia ini, si rajanya tanya, "Kenapa mukamu muram?" gitu ya. Nah, terus disitulah dia bilang, gini loh, dia ceritakan Yerusalem, dan akhirnya Tuhan memakai Raja Persia ini akhirnya mengutus Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, ini ketika merenungkan ini, sebenarnya dalam kondisi Nehemia ya sudah, dia nyaman di situ gitu ya. Dia menjadi juru minuman, juru cangkir, pembawa pembawa minuman gitu ya. Jadi kalau raja mau minum, nah dites dulu ke Nehemia. Jadi benar-benar dipercaya si Nehemia ini. Nah, sudah hidupnya itu mapan, maksudnya tidak harus lagi sebenarnya nggak memikirkan bangsanya sendiri pun, ya sudah gitu, tinggal jalanin hidupnya aja gitu. Nah, tetapi ada tujuan, ada janji yang harus digenapi gitu. Nah, ini yang membantu sebenarnya ya ketika akhirnya melalui Nehemia gitu ya, terus akhirnya dia membangun tembok Yerusalem. Nah, ada janji yang disimpan gitu. Nah, ada tujuan. Nah, ini juga yang saya pikir gitu ya, penting sekali teman-teman untuk tahu tujuan hidup teman-teman apa. Oke, sekarang teman-teman sudah mapan dengan pekerjaan, tapi apakah ini benar sedang menuju kepada tujuan Allah digenapi gitu? Atau teman-teman mungkin saat ini sedang merasa nyaman, sudah saya sehat dan jalani hidup semuanya, apakah dalam kondisi seperti ini sudah berada pada tujuan yang sedang akan Tuhan genapi dalam hidup kita gitu? Kalau kita merasa bahwa belum, ya saatnya untuk melangkah, gitu ya. Saatnya untuk terus maju, gitu. Saatnya untuk ya seperti tadi ya, 3 poin tadi. Sadari gitu bahwa ya ini, kita sedang tidak berhenti. Mari kita melaju, gitu ya. Kita sedang tidak berhenti sekalipun teman-teman itu tempat yang mapan.
Sekalipun itu tempat yang bagi teman-teman sulit untuk ditinggalkan gitu. Sekalipun itu tempat atau situasi yang bodoh kalau saya tinggalkan itu gitu. Nah, kenali keterikatan kita dan penolakan untuk berubah. Kenali apa yang sulit saya untuk move on gitu ya. Apa yang membuat saya sulit untuk melangkah. Keterikatan kepada apa gitu. Entah di masa lalu atau mungkin di masa sekarang yang saat ini sedang kita jalani, atau mungkin perasaan-perasaan atau emosi-emosi negatif yang akhirnya kita sulit juga untuk berubah, untuk melangkah karena mungkin merasakan kekecewaan yang belum diselesaikan, rasanya harus memberikan pengampunan tetapi belum dilakukan. Nah, keterikatan-keterikatan seperti itu mari kenali gitu ya, sehingga ini akan menjadi satu-satunya jalan akhirnya kita bisa berubah. Lalu yang selanjutnya, rangkulah kesempatan untuk mengandalkan Tuhan kembali. Tidak ada yang terlambat untuk segala sesuatunya gitu. Tuhan masih berikan kita kesempatan, masih memberikan kita hidup, berarti ada tujuan yang ingin Tuhan genapi dalam hidup kita. Ada sesuatu yang ingin Tuhan lihat, apa yang bisa kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Mari terus gitu ya, selalu ada kesempatan gitu. Orang Kristen itu bukan sekali dia jatuh terus sudah selesai gitu. Tetapi saya melihat ya, maksudnya merasakan sendiri kekristenan ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita jatuh, Tuhan beri kekuatan untuk bangkit kembali. Itu luar biasa sekali gitu. Selalu ada kesempatan dan apapun itu gitu ya. Mari rangkul kesempatan itu untuk kembali berjalan dan mengandalkan Tuhan gitu ya. Ya. Nah, segala sesuatu penting bagi Tuhan. Dia dapat menggunakan segalanya untuk menghubungkan kita dengannya, untuk bekerja di dalam kita dan melalui kita. Jadi segala apapun dalam hidup kita itu penting. Apa saja, karakter kita itu juga penting bagi Tuhan. Gitu ya. Masa lalu kita itu juga penting bagi Tuhan gitu. Latar belakang kita, dari mana kita berada, bagaimana kondisi kita, keluarga kita, itu pun penting bagi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita itu penting bagi Tuhan dan Dia bisa menggunakan semuanya itu untuk tujuannya tergenapi dalam hidup kita. Ya. Masalah kita adalah kita berpikir tidak cukup besar untuk menghadapi tantangan hidup yang besar. Nah, terkadang kita juga berpikir Tuhan terlalu besar untuk menyelesaikan hal-hal yang kecil dalam hidup kita gitu. Kadang gitu ya, kalau misalkan ya kita ini hal yang kecil saya bisa kendalikan sendiri. Tuhan terlalu besar untuk menyelesaikan masalah kecil saya gitu. Atau mungkin juga kita ya berpikir ya kita juga ini cukup besar gitu ya. Kita mampu lah gitu untuk menghadapi semuanya gitu ya. Nah, jadi kita terkadang ya ini tergelincir dalam kehidupan yang terpisah dari Tuhan. Nah, mari 3 poin tadi biarlah ini mengingatkan kita untuk kita kembali gitu. Seperti bangsa Israel tadi, sudah terlalu lama engkau di gunung ini berkemah di sini, saatnya untuk pergi. Nah, apapun kondisi kita saat ini ya terus maju bersama dengan Tuhan dan raihlah gitu ya harapan-harapan bersama dengan Tuhan. Oke, ya mari kita berdoa.